Pokoknya di sini tuh di Indonesia ini viralnya unik-unik gitu kan. Unik-unik. Dan netizennya juga berbagai macam berbagai netizen. macam Iya, ininya kan. Ya pokoknya sebagai anak ilmu komunikasi harus lebih hati-hati lah gitu Iya. kan. Karena kita ada teori dasarnya gitu loh. Ketika berbicara kita harus seperti apa, ketika kita berkomentar, ketika kita mengapresiasi, jangan sampai orang yang kita komentarin itu plok gitu, ngerasa sakit. Sakit Dan hati. dia nggak bertanggung jawab atas omongan itu. Benar. Iya. Ngomongin hal yang lagi viral lagi, ada lagi nggak? Ini nih, Apa? baru tadi pagi sih, apa tadi malam Tadi kayaknya? malam, tadi malam. Tentang, Apa? kok tahu sih? Belum ngebahas padahal. Tentang Tadi itu malam. tuh, Apa? RCTI. Oh, brand salah satu apa? Stasiun itu, TV. Stasiun televisi ya. Iya. Iya, ini kita brand kita curhat-curhat ceria aja gitu ya. Curhat-curhat ceria. Oke. Kita cerita-cerita aja gitu. Serius. Maksudnya, Kenapa emang kan RCTI kita sebagai kenapa? anak komunikasi gitu kan. Kita pengen ngomongin sesuatu yang viral. Nah, ini salah satunya ini yang lagi viral di Twitter. Iya, tadi di malam. Twitter. RCTI. Sampai pagi ini masih trending 1. Masih trending nomor 1. Karena si RCTI ini melaporkan ke Ke Kominfo. Kominfo, katanya live streaming di akun sosial media itu Harus ada memiliki izin. izin. Iya. Ya, berarti Gimana? kita terancam ini ya. Iya. Iya. Tidak bisa. Ini Kita- kita kayak gini terancam kalau nggak dapet izin. Sedih Tapi ya. itu belum di ini Belum, sih. belum. belum, Enggak, tapi belum. kalau. Iya, jikalau. jika. Nah, gimana pendapat Ibu? Pendapat soal apanya? Isinya. Isi. Isi dari si RCTI ini, Ya, dia harus ini ngelaporin. Dia melapor ke Kominfo. Sebenarnya mungkin banyak aspek yang bisa kita kupas gitu ya dari Iya. kenapa si RCTI itu melayangkan gugatan untuk Melakukan hal para apa ya Eh, bukan broadcast ya, tapi Apa? orang-orang yang melakukan live Siapapun. streaming di sosial media Iya. gitu. Salah satunya mungkin ya, karena ya industri televisi kan lagi redup. lagi ya, Mm-mm. lagi Lagi redup susah gitu kan, Benar. ya lagi udah sepi kering gitu. lagi sepi Ah. gitu ya. Akhirnya mungkin merasa terancam dengan keberadaan para kreator-kreator dan para broadcaster via sosial media Iya. yang sekarang banyak banget gila sepanjang corona ini kan, Iya, bayangin naik ya, banget. Tiba-tiba jadi YouTuber. webinar setiap hari. ya Bener kan? banget, dengan iming-iming ada sertifikat online. Ada sertifikat online. Cek Komtok ya. Datang ke Di YouTube-nya komunikasi UMM UMM, ada. dapat Ya, sertifikat selain online. webinar terus ada lagi bahkan konser juga online Konser ya kan. online, Beberapa waktu yang lalu tuh ada misalnya di DS tuh salah satu perusahaan musik rekaman di Indonesia yang cukup besar itu, dia juga bikin konser namanya konser 7 ruang. Itu juga dia live streaming gitu kan. Udah gitu komunikasi juga kemarin gitu kan, ulang tahunnya komunikasi, kamu Iya. bisa lihat di YouTube channelnya juga ada gitu kan. Iya, Tetap lihat promo ya. ya. Selamat ulang tahun ilmu komunikasi. Promo. Jadi mungkin karena semakin banyak orang yang akhirnya tertarik terjun untuk memproduksi konten dan menyiarkan konten lewat berbagai macam sosial media, orang kan akhirnya jadi punya banyak pilihan tuh. Iya. Dan mungkin mereka para penonton atau audiens televisi ini lumayan bosen gitu dengan sajian-sajian dari acara-acara televisi yang mungkin itu saja. Iya. Akhirnya mereka Iya, mencari opsi lain Iya. gitu. Mungkin kalau dari sisi bisnisnya begitu, merasa tersaingi lah ya. Iya, merasa terancam, Merasa- tersaingi. soalnya meskipun kecil, tapi kalau banyak kan ya jadi gede gitu Iya, kan. Iya. benar. Misal nih ada 1000 ras gitu, ya kan pusing juga RCTI gitu ya. Iya, aduh. Ini gimana tontonannya nih? Gitu ya. keras semua gitu Iya. kan gitu. Nggak ada nih jam tayang ini, apalagi kan televisi nggak bisa di share ulang lagi kan. Ya, Nggak bisa diulangi bisa lagi. kayak YouTube gitu kan. Iya, Kalau YouTube kan kelewat dikit playback, Mundur aja. mundur nggak aja bisa. gitu. Kalau nggak bisa, Tapi apalagi emang- masuk kayak Netflix dan lain-lain sebagainya, makin rame lah ya. Makin, iya. Makin ibaratnya pilihan dari audiens itu makin banyak Iya. gitu. Akhirnya ya udah. Semua sekarang lebih ke arah internet sih. Iya, benar. Benar. Aku sendiri juga jarang banget nonton TV. Karena di kosan nggak ada televisi. Bener banget. Itu salah satu alasannya. Emang kamu? Tidak ada. Iya, Tapi sama. enggak sih, ada televisi, cuman kita emang nggak pernah nonton gitu Iya, sebagai iya, anak iya, kos-kosan iya. gitu, lebih balik ngerem di kamar ngeliat YouTube, game, or apa gitu kan. Tapi emang semalam sih komentar-komentar dari kreator-kreator yang yang istilahnya dia punya power di Twitter, di sosmed, itu pada komentar
RCTI KO gitu. RCTI KO. gitu. Terus Nah, gitu, iya, gitu. itu tuh. Jadi kalau misalnya kita balikin lagi ke awal, kenapa anak komunikasi harus tahu tren? Itu alasannya. Jadi ketika ada sesuatu yang salah, kita tidak menyalahkan orang lain, tapi Benar. kita cari tahu dulu. Dulu Kenapa kok sih. ini bisa salah gitu? Iya. Atau misalnya gini, kenapa kok sekarang orang males banget sih nonton televisi gitu? Kenapa kok lebih banyak nonton YouTube Iya. atau nonton live story di Iya. mana gitu Iya. kan? Lebih tertarik nonton itu kenapa gitu? Jangan salahin platformnya, Iya. jangan salahin user dari sosial medianya, tapi kita coba cari tahu dulu. Cari tahu Jangan-jangan apa emang alasannya. kita yang nggak bisa ngikutin trennya Di televisi. Yang- audiens kita Oh, gitu. iya, Kita iya, nggak iya. ngerti sama mereka yang sekarang itu kayak apa, tapi karena kita udah terlalu di zona nyaman misalnya ya udah kita kayak gini aja tanpa ngelihat yang terjadi di masyarakat gitu. Iya. Makanya tuh harus tahu tren, harus tahu viral. Maksudnya isu-isu yang sedang viral itu harus tahu, tapi ya itu tadi, tahu kamu boleh masuk ke dalam viral itu, tapi jangan sekedar judgement atas sesuatu yang kamu nggak tahu dasarnya apa, harus tetap dicari tahu lagi Iya, gitu. bener kan, dari informasi itu kan kita bisa telah alasan kuat dia ini tuh apa sih gitu kan. Kalau emang nggak setuju ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan lagian juga televisi itu kan masih bisa dinikmati sama menengah ke bawah. Iya benar, kan? benar. Ya kita sebagai orang-orang yang tinggal di kota misalnya kayak gitu kan, tinggal di daerah yang internetnya itu memadai, ya itu emang wajar kalau kita nggak menggunakan televisi, Iya. lebih Lebih ke menggunakan internet lah ya. Soal di mana-mana wifi ada. Beli kopi 5.000 udah dapat wifi. wifi 3 jam. Iya. gitu kan. Iya Di benar. mana-mana emang kayak udah gitu kan. internet gitu. Cuma ya gitu sih, tetap teman-teman juga itulah balik lagi intinya cara kalian berkomentar, Iya. cara kalian mencari tahu, riset dulu lah. Itu Benar. intinya itu riset. Jangan asal ceplos. Jangan asal RCTI KO. Ya emang sih salah satunya alasannya mungkin dia takut tersaingi. Mungkin mau KO Mungkin gitu. mau KO. Mungkin mau KO. Makanya Pilpres enggak jadi. Udah Jeng. Jangan nerus. Jangan nerus. Soalnya emang ada Sensitif. Iya bener, sensitif banget. Hati-hati kamu. Soalnya di itu tuh ada salah satu isu yang katanya yang punya RCTI itu katanya pengen nyalonin sebagai presiden. Nah makanya jadi wah ini bahayanya nih kalau misalkan gitu kan, Iya, dia iya. jadi presiden gitu loh. Itu salah satunya jadi komentar-komentar Iya. yang terjadi di Twitter seperti Seru itu. sih sebenarnya kalau mau kayak misalnya gini nih, yang namanya frekuensi itu kan sebenarnya ruang publik ya, maksudnya masyarakat punya hak untuk mengakses itu gitu Iya, loh. iya. Jadi ya kalau seandainya bayangin nih semuanya dimonopoli sama satu orang gitu ya. Waduh. Bayangin kalau ntar si live streaming atau streaming Perlu lainnya tuh izin. nggak diperbolehin gitu, Iya. harus izin dulu gitu. Iya. Misalnya boleh tapi harus izin, tapi izinnya ribet gitu. Heeh. Ya udah berarti kan kita tidak si si audiens ini mungkin Iya. tidak akan punya opsi untuk Berkarya. mencari informasi yang Iya. lain Iya, gitu, iya, karena iya, kan iya. kanalnya dibatasin tuh. Wah, makanya itu. Iya. Jangan sampai, Bro. Ntar AdSense-nya nggak turun-turun ya. Itu Ini salah dapat satu. ntar saya dibagi ya. Tapi memang salah satu alasan mungkin ya, salah satu alasan orang juga berkarya ya karena itu juga sih. Terus karena ada sosial media, contohnya nih kayak Aukarin, dia kan mencari nafkah dari situ juga gitu. Iya sekarang Iya kan? unik sih, ya itulah perkembangan zaman itu loh. Jadi ketika mungkin juga ada yang bilang di Twitter orang-orang tua sudah terkalahkan dengan anak-anak muda. Ada salah satu statement itu tuh Ada yang yang pernah menarik bilang itu kayak banget gitu. loh Iya. menurut saya. Masa emang yang punya RCTI ini, RCTI ini orang-orang tua sih sampai takut sama anak-anak muda gitu. Itu sah-sah aja kan Bu kalau orang berpendapat seperti itu. Ya namanya juga orang ya, Berpendapat pendapat ya. orang saya nggak bisa ngatur orang untuk Benar. berpendapat apa, ya boleh aja. Cuman lagi-lagi kalau kita mau berpendapat, mungkin kita bisa lebih banyak baca dulu lah ya. Kalau misalnya tadi statementnya orang tua udah dikalahin sama anak muda, bisa jadi iya bisa jadi enggak. Kalau dari pandangan saya mungkin sebenarnya bukan soal siapa mengalahkan siapa, tetapi bagaimana dua generasi ini bisa saling melengkapi gitu loh. Toh misalnya gini, anak muda zaman sekarang, let's say millennials atau Gen Z gitu, Ya, ya. mereka sedang dalam masa produktifnya gitu. Iya, iya. Zamannya juga sekarang semua serba beda gitu kan, ada digital bla bla bla, ada AI bla 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 gitu kan. Yang dulu
baby boomers misalnya itu nggak pernah ngalamin Nggak pernah itu, tahu tapi juga. kita nggak pernah kita nggak pernah ngalamin masa yang ketika mereka laluin juga, yang Iya. mungkin juga bahkan banyak informasi atau pengetahuan yang kita juga butuhin gitu. Iya. Ya kan, jadi ya emang ini bukan soal siapa mengalahkan siapa, tetapi bagaimana masing-masing generasi ini punya porsi yang beda-beda, Berbeda-beda, saling ngelengkapin saling mengisi, saling gitu, melengkapin. saling mengisi Iya. gitu kan. Ada juga tuh yang pepatah bilangnya tuh kita harus belajar dari pengalaman. Betul. Iya kan? Betul, betul. Nah, yang betul. siapa yang berpengalaman kalau bukan orang tua? Orang ya muda, kan? iya. Karena mereka yang udah pernah ngalamin. Nah, kita kan Iya. masih baru sedang mengalami, baru Benar. akan mengalami. Jadi ya, Iya. belajarnya ke siapa? Ya ke Pengalaman orang tua. mereka. Tapi juga orang-orang tua atau generasi-generasi yang lebih tua itu juga dibutuhkan kelapangan dada untuk mengerti bahwa sekarang situasinya sudah banyak berubah, sudah banyak berkembang, kurang lebih Jangan seperti itu. egois. Sama dua-duanya. Oh, iya, sama, iya, dua-duanya. Semua Iya, dua-duanya generasi benar. nggak boleh egois Iya, dan benar, mengklaim dirinya benar. lebih bagus Iya, daripada yang lain, iya. tuh nggak boleh gitu. Lo harus lihat diri lo sendiri, apa kurangnya gitu kan. Apa sih jangan. Enggak, tapi gini loh Bu. Mas, kamu kok betah sama dia? Aduh, saya pusing. Tapi kalau misalkan ngomongin televisi ya, kan televisi ini kan udah masuk ke YouTube juga gitu kan, udah masuk ke platform sosial Iya, Iya, dia, media dia juga. punya channel juga. Masih merasa tersaingi seperti itu ya kan. Itu yang ya mungkin buat RCTI kalau misalkan lihat video ini ya bisa lah kita jadiin host gitu, tapi itu Nggak, Ngisi nggak, acara apa? ngeliatnya gini, itu tuh bukan salah platformnya sebenarnya, bukan salah TV. Karena TV jadul maka dia salah, tidak. Tidak. Bukan salah platformnya, tetapi mungkin kontennya yang kurang variatif, kurang menarik, dan kurang mengikuti dan menjawab kebutuhan dari audiens. Dari audiens. Itu yang bikin akhirnya audiens lari dari platform itu. betul. Contoh Iya deh, sih. dulu Facebook rame banget kan, Iya, iya, terus iya. Iya, sekarang udah makin mulai rame. agak sepi, tapi sebenarnya nggak sepi juga sih, cuman segmennya mulai terkurasi nih. Iya, Dalam benar, artian benar. ya udah sekumpulan orang yang memang butuhnya media itu dia akan tetap di situ. Iya, betul. Tapi ketika berkembang ada media baru lagi, Akan ada yang Instagram, orang jujur lah semua ke Instagram. Iya. Sekarang TikTok semuanya pindah kan. Iya benar. Ya sebenarnya bukan salah platformnya. Platform itu hanya media. Tinggal gimana kontennya kan gitu. Iya, tergantung Buat hal ngisi yang- konten benar. harus tahu tren. Nah, Gitu. iya. Back again with trend and viral. Maka dari itu kita Iya. apalagi nih kita yang Benar. anak ilmu komunikasi wajib banget Iya, nih. kalau kalian pengen viral atau pengen hits gitu kan, kalian harus bisa ngikutin tren dong, gitu. Iya. Nggak pengen hit juga harus ngikutin Iya. tren sih. Dan salah satu kayak anak kecil yang nyanyi itu loh, yang mukanya jelek itu kan, yang Apa anak coba? kecil yang di cover yang mengapa terjadi, yang dijadikan anak angkat sama Dewi Persik itu loh. Itu tuh bukan jelek. Iya maksudnya Dia dijelek-jelekin hanya mukanya. eksotis gitu loh. Itu Act karakter, out, itu act out. berkarakter gitu. Mendalami penjiwaan. Iya, itu tuh Bisanya ajeng nih. Tapi enggak, kaget loh. bukan jelek ya. Bukan Maksudnya jelek, itu berkarakter. enggak, kalau orang kan ngomong dijelek-jelekin gitu kan, mukanya padahal ganteng gitu Iya, kan. itu iya. Buat ayah ibunya itu paling Iya, benar, tampan. paling tampan. Dan itu dia bisa ngambil celahnya gitu loh. Fungsinya anak ilmu komunikasi adalah ketika menganalisis sesuatu, pengen viral nih, gimana ya caranya gitu kan. Lihat gapnya, lihat potensinya, Benar. udah tap in ke situ. Iya. Gitu. Banyak kok yang viral di komunikasi ini kan. Contohnya? Banyak, terus salah satu Karena yang salah satu viral. Oh, nggak di viral. YouTube-mu loh yang nonton berapa 14.000. Iya Cara kan? jadi anak public relation gitu. Itu udah 14.000 ya. Kalian jangan lupa nonton yang belum nonton. Ya bertambah view-nya. Iya, biar saya juga Iya. kecipratan. Iya, 5% AdSense lah ya. Ini belum monetize katanya gitu kan. Ini Kenapa? nih. Ya kalau ngomongin soal YouTube juga, tadi kan Ibu ngebahas tentang baby boomers generasi Z. Ya tapi kalau ngeliat fenomena generasi Z sekarang, kalau misalnya ditanya mau jadi apa, YouTuber. Pengen jadi YouTuber. Iya, YouTuber. Kebanyakan yang jawab Iya. begitu. Iya. Pengen jadi YouTuber. Ponakan saya pengen jadi YouTuber misalnya gitu. Nah, itu tren. Oh, itu Orang tren. pengen jadi YouTuber itu tren, bukan viral. Ya kan? Oh. Kan Iya, benar YouTuber sih. kan termasuk salah satu profesi yang Iya, baru, ha-ha. ya kan? Benar-benar. Akhirnya orang jadi tertarik untuk mengikuti Mengikuti gitu, dan jadi pengen seperti menjadi itu. itu gitu. That's a trend. YouTuber adalah tren. Keren. Tapi untuk anak-anak kecil yang belum tahu nih suasana di YouTube tuh kayak gimana, jangan bikin YouTube dulu. Iya. Bahaya soalnya. Nonton dulu aja yang banyak, Nonton tapi dulu aja. nontonnya yang Yang konten-konten positif. ya, yang sesuai dengan umurnya. Dengan umurnya, jangan nonton yang gitu kan. Apa? Enggak, maksudnya yang konten
menengah dewasa gitu loh. Iya, iya. Konten-konten dewasa Kan jangan. memang kalau anak kecil sebaiknya nontonnya didampingi sama orang tua. Benar. Sebaiknya. Ya Sekarang kan udah ada ini tuh YouTube Kids. ya, Iya, Iya, ada. YouTube iya, Kids. benar. Jadi kalau mau jadi YouTuber, izin dulu sama mama papa. Itu menarik tuh kalau kita ngomongin YouTube Kids ya. Iya. YouTube Kids itu ada kenapa sih? Karena dia menjawab tren. Oh, kenapa? Karena gini, Why? banyak orang tua yang mungkin sibuk atau dia butuh waktu lebih untuk berkonsentrasi di pekerjaan lain sehingga tidak bisa mendampingi anak untuk nonton konten-konten di YouTube. Dan sekarang Iya. kan kalau ini saya nggak ngomong kasus di seluruh dunia ya, kita ngomongin di Indonesia atau di orang-orang terdekat kita deh. Kita kan suka ngelihat ya, kalau misalnya ada ibu-ibu anaknya rewel, langsung Dikasihin. Benar. Iya, Iya. iya. itu kan tren. Iya. Iya. Iya Ponakan kan? saya gitu, ponakan Nah, saya. Langsung akhirnya kasih HP. karena ngelihat situasi kayak gini, oke, YouTube mengembangkan lah Yang namanya yang namanya YouTube, YouTube Kids. Kids. Nah, bayangin kalau misalnya si TV ya, TV bisa mengembangkan konten yang sesuai dengan kebutuhan tadi, mungkin mungkin masih rame-rame aja. iya. Nah, itu. Gitu. Usahanya Bahkan malah mahal. tambah rame gitu kan. Benar. Tuh YouTube bisa ngembangin YouTube Kids kan jadi tambah rame gitu Iya. kan. Iya. Bapak, ibu, mbah, kakek, nenek, ya udah anaknya ditontonin YouTube aja toh ada YouTube Iya, Kids lebih aman gitu. Iya, soalnya zamannya kita nih tahun 90-an lah. Itu kan dulu televisi itu setiap hari Minggu. Lama Ya? banget ya kamu tahun 90-an. Enggak 99 lah gitu ya. Kamu Udah akhir. 97 kamu ya. Nah, pokoknya kalau misalkan dulu tuh kan salah satu stasiun televisi Indosiar lah gitu ya. Itu kan sering setiap hari Minggu Dragon Ball. ada Dragon Ball dari jam 6 pagi sampai Dari jam 11 siang. Tapi itu Iya. kayak itu tuh benar-benar kita tunggu gitu Benar, loh. benar. Nah, mungkin Iya. ya itulah kalau misalkan stasiun televisi pengen balik lagi ke kejayaannya, salah satunya mungkin bisa pakai cara itu. Atau bisa Membaca pakai- apa yang diinginkan sama audiens, ikutin tren audiens, Iya. bikin solusi dari itu gitu. Ya kalau bisa undang kita jadi salah Tetep ya, satu tetep program ya. acara. Ya nggak apa-apa lah ya. Semoga ditonton. Ntar tolong tag ya. Ah, Gitu lah pokoknya. terus ini nih apa namanya? Masalah tentang viral. Kemarin tuh juga ada Jeng, Kenapa? sesuatu yang viral berasal dari kita sih. Oh, Bukan kita sih. internal. Dari dalam. Dari dalam. Oh enggak sih lo? Oh, yang di Twitter. Iya. Ya ampun, yang ramai diperbincangkan. Iya. Oke, apa tuh yang bungkus-bungkus? Bukan. Oh, bukan. Kamu bungkus sebel banget, Dek. Buku sebel. Ya, Yang kain jarik ya. Ya yang ada salah satu yang Yang- ini mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman komunikasi juga. Yang udah 2015 2016 lah gitu. Kepo gitu kan. Ini kenapa kok ada skripsi yang kayak gini? Yang di salah satu yang Oke, di-upload I see, sama I see. salah Saya satu. tahu arah pembicaraan Anda. Tahu banget ya. Kata-kata kuncinya sih skripsi SpongeBob nggak sih? SpongeBob. Iya. Nah, iya. Skripsi Dan SpongeBob. yang ngepost di Twitter itu adalah orang yang kuliahnya tuh di Oxford. Iya. Ya, oke. Oxford University. Siapa sih yang nggak tahu? Saya nggak tahu soalnya saya belum pernah ke sana, maaf ya. Iya, Semoga sama saya Sun juga. Bu. Amin ya Allah ya. Amin. Semoga Bu manajer dari podcast ini bisa ngebiayain kita gitu ya. Kita bertiga. Iya, amin, amin. Amin. Ya, Ya. jadi gitu kan. Uh-uh. Terus dia tuh ngebahas kayak ini kok skripsi apa namanya? Apa sih Kok namanya? apa sih Lomba- daftar pusakanya? daftar pusakanya Ya, itu yang ngambil, dibahas. iya. Benar. Dan itu banyak juga netizen dan orang internal kampus pun, anak mahasiswa ilmu komunikasi pun nge-share di story. Akhirnya jadi viral. Akhirnya jadi viral. Tambah viral. Gimana Pendapat. Yang gimana-gimana ya itu adalah Fakta. contoh. Itu adalah contoh viral ya. Iya. Jadi ada sesuatu sebenarnya ini mirip kayak Butejo. Kalau Butejo kan 2008 dia udah rilis filmnya tapi baru rame sekarang. Sama sih sebenarnya kayak skripsi ini. Skripsi ini kan sebenarnya juga udah lama. Itu kalau nggak salah ya itu tahun 2016. 16. Iya, iya. Iya, 16. 2016 terus baru ke blow up sekarang gitu kan. 2020, Ke blow up dalam artian baru ada yang ngeramein sekarang gitu. Nah, saya nggak bakal ngomongin skripsinya karena itu adalah gimana-gimana itu adalah sebuah karya ya. Iya. Pasti ada banyak alasan dan banyak faktor kenapa karya itu terjadi, tercipta dan akhirnya menjadi seperti sekarang gitu. Mungkin saya akan lebih banyak menyoroti atau saya lebih prefer untuk menyoroti bagaimana netizen ini cepat sekali menggoreng ya sesuatu ya kan Iya. yang sifatnya seperti itu gitu. Dalam artian kalau ada yang kurang tuh cepat Langsung. banget. Iya, benar. Cocotin.
coba sama dosen gua di sini bakal di Iya benar kayak Ini perbandingan begini. langsung banyak deh perbandingan. dibandingin kan yang kayak gitu-gitu. Terus ini kemana aja nih dosennya? Ya nggak kemana-mana, dosennya pada di kampus gitu Iya, ya. kalau ngomong mah langsung aja gitu, jangan komen di sosmed. Yang mungkin karena dia nggak punya channel, makanya dia ngomong di Iya. sosmed. Nggak apa-apa sih berkomentar di sosmed, cuman ya lagi-lagi itu kita nggak bisa dengan mudahnya menilai sesuatu hanya dengan yang kita lihat aja. Soalnya saya gini, kadang-kadang ketika saya baca thread itu saya gemesnya apa? Saya ngerasa kok banyak orang-orang yang sebenarnya tidak berkompeten di situ, atau misalnya mereka itu sebenarnya justru belum baca nih, baru melihat sekilas aja tuh udah komennya tuh kayak paling tahu gitu. Saya sampai heran, buset luar biasa sekali ya orang-orang para netizen Twitter ini sungguh sangat cerdas, pintar, bahkan mengalahkan dosen ketika berkomentar gitu kan. Saya kaget gitu. Gila ya, perguruan Twitter nih hebat sekali gitu ya. Perguruan Twitter. Bukan perguruan tinggi, perguruan Twitter gitu ya. Dan sebenarnya nggak cuma kasus ini aja, banyak kasus-kasus yang lain tuh juga banyak banget netizen tuh kalau komentar tuh kayak paling tahu gitu. Ya kalau emang tahu sih nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Cuman saya cuma titip pesan aja gini, ketika misalnya Anda memposisikan diri sebagai orang yang berilmu, lebih tahu daripada sesuatu, ada yang namanya adab dan etika gitu. Adab, attitude, etika gitu. Jadi ketika menyampaikan sesuatu, kita tuh juga harus tahu adabnya. Menurut saya kalau kamu merasa diri kamu berilmu, itu tidak pantas ketika mengatakan sesuatu ini perlu ditampar atau dibuang atau kayak gini bla 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 gitu. Ini skripsi modal. Menurut saya orang yang berilmu atau yang berpendidikan tinggi itu tidak begitu cara ngomongnya gitu kan. Jadi ya harus balik lagi. Tapi ya nggak tahu sih, itu terserah personalitinya Anda gitu. Cuman kalau menurut saya sebaiknya ketika Anda merasa lebih berilmu daripada yang lain, lebih tahu daripada yang lain, justru dengan menunjukkan kamu punya adab yang baik itu justru lebih bagus daripada kamu mengkritisi sesuatu dengan cara yang terlalu ekstrim gitu. Kalau misalnya dibilang ini skripsi jelek, atau misalnya ini skripsi tidak layak, atau ini skripsi sampah, atau balik lagi setiap orang punya hak untuk mengomentari, ya kan? Kamu boleh komentar, kamu boleh nilai, itu adalah indikator tiap orang kan juga tadi beda-beda kan ya. Cuman ketika kita mau memberikan statement kita harus mikir, ya bener nggak sih saya udah baca ini belum gitu, atau itu kan baru covernya aja yang misalnya dibaca. Ada kan yang baru lihat judulnya aja udah komentar, judul apakah seperti ini ya mungkin, padahal dia nggak tahu maksudnya apa misalnya kayak gitu. Itu kan justru menurut saya itu menyedihkan ketika melihat yang seperti itu. Bukan menunjukkan bahwa kamu lebih pintar daripada si pembuat skripsi, tidak, tapi menunjukkan bahwa kamu mungkin ya shallow aja gitu. Apa sih shallow? Dangkal gitu. Ya, soalnya saya juga gregetan gitu sih dengan ada orang yang nge-share kayak gitu. Maksudnya kalau ya mungkin dia bingung mau nge-tweet apa kali ya. Iya kali ya. Gabut. Nggak punya konten, ya udah komentari konten orang gitu. Coba cari dulu yang lagi viral apa ya gitu. Oh, nemu dengan titel mahasiswa Oxford. Oke lah, gue punya titel mahasiswa. Saya kalau itu saya mungkin melihatnya begini. Ya mungkin dia sedang mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu mungkin. Dan gitu. salah satunya nemu nih. Iya. Kok akhirnya gatel malah di Google gitu kan. Padahal sekelas mahasiswa Oxford gitu kan. Bisa mungkin carinya di ini buku-buku perpus di sana nggak ada ya. Intinya adalah ya udah, intinya kamu bebas sebenarnya mau mengomentari karya orang, mengomentari karya orang itu boleh gitu kan. Saya juga mengomentari dia gitu kan, mengomentari tweetnya yang ini nih, yang nge-share si ini nih. Iya, tapi ya udahlah, ya udahlah. Tapi nggak apa, itu bebas. Iya. Dan ini fakta menarik yang diungkap langsung sama. Dan kalau ngomongin skripsi itu sebenarnya banyak kok skripsi yang nggak bagus-bagus amat gitu kan. Juga ini salah satu rahasia sebagai dosen adalah kadang-kadang kita suka ketemu mahasiswa yang ya Allah ini kalau nggak dilulusin kasihan, kalau dipaksa juga dia nggak mampu. Akhirnya ya udahlah kita bantu sebisanya dengan cara semampumu deh gitu. Semampumu deh, karena memang nggak bisa misalnya ya kan. Memang kan kita nggak semua orang bisa nulis ya nggak sih? Iya, benar. Nggak semua orang bisa melakukan penelitian, meskipun hey kamu adalah anak S1, kamu diwajibkan harus bisa iya benar, tapi nggak semua orang punya kualitas dengan standar tinggi yang sama gitu. Ya itu kita juga harus ibaratnya kita harus
paham, harus mengerti situasi itu. Jadi ketika kita bisa berempati dengan orang, mungkin kita akan bisa mengurangi kadar ketubiran kita mengomentari hal-hal atau karya-karya yang lain gitu. Karena ya bikin karya itu susah, nulis itu susah. Jadi ya ketika kita mengomentari ya jangan gampang komentar lah. Iya. Apalagi yang sosok pintar, yang ilmunya masih dangkal. Nggak apa-apa, itu proses pembelajaran, tapi jangan diulang. Mengkritisi itu bagus, cuman tahu batasannya. Kalau nggak tahu apa-apa, jangan maksa. Loh. Iya, sabar aja, gitu. Sabar. Kalau emosi. Iya, kenapa dia yang emosi? Soalnya ada yang nyebarin lah di Instastory lah, atau di mana lah. Wah, ngapain itu sih, strategi gitu. pansos mungkin. Pansos yang bukan elegan. Kalau yang elegan cari tahunya di mana? Cari tahu di secara langsung. Secara langsung. Iya, bener, kan? Benar, ada di ada di linknya, ilmu komunikasi linknya di bawah. Di channel YouTube-nya. Iya, Jadi kita taruh linknya di bawah. Tetap promosi saya. Itu pansos yang elegan tuh kayak gitu caranya. Iya. Kalau pansos yang elegan tuh kayak, Bu, apa kabar? Padahal ibunya gak kenal kita gitu kan. Itu bukan pansos, bukan. itu menyapa. Oh, menyapa. Kalau pansos yang gak elegan tuh gimana? Ya itu tadi contohnya kan tadi kamu udah iya, sebutin tuh. Kamu ada konten ya, nggak tahu apa-apa, main di share, mumpung lagi rame, biar saya juga banyak yang komen. Gitu. Pansos yang elegan cari tahu lebih dalam. Baru berkomentar. Harus punya attitude. Jangan asal nyablak. Benar. Tapi keselnya sih kalau misalkan orang-orang kayak gitu tuh ya makanya fake account, ada beberapa. Nggak berani dia aja. Itu tuh banyak kasus-kasus kayak gitu kali, nggak cuman ketika kemarin Twitter banyak kok isu itu kemarin pemilu presiden nggak karu-karuan banyak banget kan? malah buzzernya bro sampai grup keluarga itu terpecah belah gara-gara bener pilpres gitu kan. Fakta banget sih. Saya berantem sama keluarga saya gara-gara pilih Jokowi Prabowo gitu. Untung saya jauh ya Allah, itulah fungsinya kita harus 1 meter menjaga jarak, social distancing, physical distancing gitu. Ya seperti itulah. Intinya sekarang kita lari ke kesimpulan gitu, kan. Sebagai anak ilmu komunikasi harus tahu tren, harus tahu hal-hal yang viral, tapi semuanya terus dianalisis dengan baik dulu. Benar. Jangan asal langsung nyerap gitu loh. Jangan langsung nyerap informasi yang kamu dapetin ketika kamu langsung baru ngeliat nih, wah anjir nih, viral nih. Ikut share gitu. Ikut share gitu. Komen. Pokoknya kita sebagai anak ilmu komunikasi harus lebih hati-hati juga. Iya. Ya, untuk kalian yang jauh dari anak ilmu komunikasi atau bukan anak ilmu komunikasi juga harus seperti itu. Karena ada berinternet pun ada. Meskipun di sana terjadi kebebasan berpendapat, tapi attitude dan semuanya itu harus tetap ada. Gitu. Iya. Harus ngerti batasan. Benar. Harus punya empati. Iya. Harus tahu tren. Nah, Tetap balik lagi ke tema ya gitu. Iya, karena kalau nggak kayak gitu, ya udah kita cuma jadi orang yang kayak sukanya ngejudge, sukanya cuma nyakitin hati orang. Bentar. Saya terima kasih dulu. Maaf ya. Oh iya, Bu Tejo. Iya, habis ini ya kita TikTokan bareng ya. Bikin konten. TikTokan iya. bareng. Ya ini saya langsung abis ini saya udah selesai nih. Ini saya langsung ya Rasa Majeng saya pamit dulu nih, Bu Tejo udah manggil ya mau TikTokan. Ya. Ya. Assalamualaikum semuanya. Dadah. Bu Tejo, Bu. Closing. Bu, closing ini, Bu. Segitulah udah. Emang ini anak ilmu komunikasi. Ya gitulah, kalau anak ilmu komunikasi itu kalau misalkan ada suatu tren yang baru dia harus ngikutin Bu Tejo gitu ya. Jadi Bu Tejo sih? Tadi ikut Bu Tejo bikin TikTok bareng. Ikutin tren. Emang keren emang dosen yang tadi itu. Udah deh Jeng, kayaknya udah lama banget gak sih Jeng? Bener, makasih banyak teman-teman yang udah nonton di episode sekarang. Kalau mau nanya apapun silakan langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau misalnya ada nih anak komunikasi wannabe pengen tanya-tanya tentang komunikasi, kalian bisa hubungin kita berdua. Oke. Di kolom komentar aja. Dan di Instagram saya Ajeng Permana A-nya 2. Oke, dan saya Rastefani. Dan saya kasih waktu 5 detik untuk subscribe. Kalian juga. Bye bye. Dadah.